Kemudian orang tua saya bilang ke saya, daftar di UIN mo karena di UIN itu murah-murah UKT-nya. Sebenarnya terakhir proses wawancara itu dilakukan oleh pimpinannya kita di jurusan itu pada saat angkatan 19 masuk gitu. Nah, di situ terakhir untuk angkatan 2020 sampai dengan angkatan 2023 saat ini itu tidak ada proses wawancara. Nah, alasan kemudian kenapa pimpinan meniadakan proses wawancara karena yang menjadi tolok ukur pimpinan dalam menetapkan UKT calon mahasiswa baru yaitu melalui berkas. Sedangkan kita saksikan secara bersama-sama bahwa berkas itu tidak cukup untuk menentukan UKT bagi calon mahasiswa baru, sehingga perlu adanya proses wawancara supaya pimpinan bisa mengetahui secara objektif bagaimana kondisi perekonomian calon mahasiswa baru. Banyak calon mahasiswa baru yang melapor khususnya di Fakultas Adab dan Humaniora. Karena kami itu membuat saking banyaknya itu kami dari lembaga kemahasiswaan berinisiatif untuk membuat sebuah posko pengaduan khusus calon mahasiswa baru terkait itu karena kami tahu mereka itu banyak yang melaporkan terkait salah sasarnya penentuan kategori UKT-nya mereka. Sebenarnya sangat disayangkan karena tidak adanya wawancara, jadi, tidak adanya kejelasan untuk, menentukan siapa yang berhak mendapatkan kota yang lebih tinggi atau siapa yang mendapatkan kota lebih rendah. Karena, menurut yang saya lihat langsung di lapangan tuh, ada temanku yang sebenarnya dia, keluarga yang cukup mampu, punya rumah besar, punya mobil 3, terus orang tuanya juga kerja di kejaksaan, terus dia mendapatkan UKT 2, which is yang mana itu, lebih, mungkin lebih sesuai sama orang-orang yang menengah ke bawah. Kemudian ada juga orang-orang yang orang tuanya sebenarnya kayak mungkin kurang lebih kayak saya yang tidak mampu tapi mendapatkan ke-7, jauh lebih berat lagi. Nah, sebenarnya itu menjadi pertanyaan besar, kenapa kenapa langsung langsung ditentukan? Ternyata dalam proses pendaftaran ulang calon mahasiswa baru, itu kemudian ada beberapa kendala dan isu yang kemudian berkembang. Salah satunya adalah banyaknya kemudian temuan oleh teman-teman lembaga kemahasiswaan terkait tidak selarasan antara penetapan UKT dengan kondisi ekonomi calon mahasiswa baru. Makanya yang diwawancara itu yang tidak jelas saja berkasnya. Itu kemarin sempat saya pertanyakan di jalur UM ini diwawancara tapi ya tidak merata wawancara. Beberapa teman saya yang diwawancara itu untuk menetapkan kategori itu dia wawancaranya sudah ditetapkan memang dari si pewawancara ini. Jadi kayak cuman di wawancara itu yang harusnya diwawancarai misal kayak penghasilan orang tuanya berapa atau gaji orang tuanya berapa, tapi di situ pas wawancara justru langsung dikasih tahu bahwa anak ibu kategori 3, anak ibu kategori 4 tanpa dipertanyakan lagi penghasilan orang tua berapa. Jadi kayak sudah langsung ditetapkan. Nah, di situ
orang tua ada juga beberapa orang tua yang kayak mengeluh karena nggak bisa kurang Kak, Pak, tapi ujung-ujungnya pas sudah surat kategori itu keluar dia tetap sesuai dengan apa yang si pewawancara ini bilang. Tidak ada sistem wawancaranya. Langsung ditetapkan kategori sekian dan ini yang harus membayarkan. Tidak dilihat sebagai apa tidak ada pengkategorian sesuai dengan kebutuhan kami memang. Langsung ditetapkan kategori begini begini. Ada dari kasus yang saya dapat di Fakultas Adab itu, ya kami full AP soal harusnya ada wawancara ketika penetapan kategori UKT untuk Camaba. Nah, pimpinan itu melakukan hal tersebut, wawancara tersebut, namun cara wawancaranya tidak maksimal dan tidak secara menyeluruh. Itu pun bisa saya bilang wawancaranya hanya asal-asalan begitu. Penghasilan orang tua saya sekitar 1 jutaan lah di bawah. Itu pun untuk menutupi di kesehariannya. Dari awal pendaftaran sampai penetapan besaran nominal UKT, kan saya angkatan 21. Tidak ada memang proses wawancara dalam penetapan besaran UKT yang kudapatkan sekarang. Terjadinya ketidakcocokan antara kemudian kondisi ekonomi dengan UKT yang kemudian didapatkan oleh teman-teman calon mahasiswa baru. Nah, ini yang kemudian marak terjadi kalau tidak salah di tahun 2021, di mana proses penetapan UKT Maba itu berdasarkan pada pengumpulan berkas yang dikumpulkan oleh mahasiswa baru. Kemarin dia dikategorikan kelompok 4 atau 5 Kak kemarin tuh. Nah, itu dia langsung dikelompokkan kategori itu Kak tanpa melalui wawancara. Urusan yang langsung menentukan UKT dari ke mahasiswa toh tanpa mengetahui apakah mahasiswa ini bisa bayar atau tidak. Di PMA nomor 7 tahun 2018 tentang SSBOPT standar satuan biaya operasional perguruan tinggi keagamaan negeri, pasal 8 ayat 2 menjelaskan tentang UKT itu ditetapkan berdasarkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua mahasiswa, dan orang lain yang membiayainya. Jadi ketika ada Camaba yang melapor dan dia melapor bahwa dia itu tidak mampu dengan penetapan kategori UKT yang diberikan, ya itu sudah termasuk dalam salah sasar dalam penetapan kategori UKT untuk mereka begitu. Saya mendapat kategori 4 dan lantas saya konfirmasi ke orang tua saya, "Ma, ini UKT-ku di atas harapan tak?" Karena harapannya orang tua itu sekitar 400 sampai 800. Ada bahasa keluar dari pimpinan jurusan katanya begini, kau ndak usah minta penurunan kelompok UKT karena kau ini sudah lumayan ini UKT-mu mendapatkan UKT 2, kau ndak usah lagi minta UKT 1. Dan di antara teman-temanmu itu mereka semua posisinya UKT 3, hanya kau yang dapat UKT 2 dan minta UKT 1. Sering cerita kayak gini, kayak kenapa kategorisasinya ini salah sasaran UKT-nya pembayarannya tidak sesuai. Cuman untuk teman-teman saya yang lain tuh masih kurang sadar sih Kak kalau sebenarnya tuh tidak cuma dia gitu. Nah, banyak teman-teman yang lain yang di luar sana yang meskipun bukan cuma di fakultas kita, di jurusan kita tuh di luar sana tuh banyak yang kayak gitu merasakan hal yang sama dia. Dia kurang merasakan karena kan sibuk dengan usaha untuk pribadinya, bagaimana cari UKT ini, dia jadi tidak sempat untuk melihat teman-teman yang lain bahwa dia juga sebenarnya punya kasus yang sama teman-teman yang lain. Kakak saya sebelumnya yang terdaftar di UI, tapi UKT yang didapatkan itu di bawah ada yang 400 dan ada yang 800, sehingga orang tua saya menganggap bahwasanya UKT itu di UI
selamanya akan ditetapkan bagi kalangan bawah, akan ditetapkan sesuai dengan kemampuan daripada siswa itu sendiri. Dan kupikir UKT yang saat ini kudapatkan perlu untuk dipertimbangkan lagi. Karena jika melihat dari sisi kondisi ekonomi yang tidak stabil saat ini, sangat berat dengan ekonomi dan pembayaran UKT yang saat ini. Ada mahasiswa baru yang pekerjaan orang tuanya hanya petani, tapi mereka mendapatkan UKT 7 atau UKT tertinggi di jurusan itu. Itu kan sudah tidak masuk akal kalau kita lihat dari segi kemampuan ekonominya. Ternyata nggak lolos KIP kuliah, terus kemarin Highlandku bilang berhenti nih kayaknya ini karena mau dibayar pakai apa toh? Karena itu sih saya kemarin Highlandku, harapanku juga. Cuma karena itu kan sedih sekali toh, sedih banget di malam itu. Terus bilang mamaku bilang jangan menangis, jangan terlalu jangan terlalu banyak pikiran nanti sakit dan lain-lain. Jadi nanti sudah ditanya bapakku, mana bilang nanti diusahakan saja supaya bisa dibayar. Jadi jangan terlalu banyak pikiran, fokus saja belajar. Dia tidak diwawancara, dan alasannya itu orang-orang jurusan kenapa tidak diwawancara, karena kurangnya respon oleh ini mahasiswa baru. Katanya orang-orang jurusan mereka itu mereka mau diwawancara tapi ditelepon untuk diwawancara secara online mereka nggak angkat teleponnya. Begitu yang bilang orang-orang jurusan tuh. Tapi maksudku saya kenapa wawancara harus online, kenapa tidak langsung offline toh, dan kenapa ini wawancaranya kan kemarin kita wawancaranya tiba-tiba jelas dan malam sudah sholat isya kayaknya jam 8 dan sampai batas wawancaranya sampai jam 11 gitu. So kan ini berapa puluh itu mahasiswa baru yang jurusan perpustakaan, pasti tidak bisa diwawancara semua dengan satu malam dan berapa jam gini wawancaranya. Sebenarnya kami pernah audiensi dengan pimpinan kampus terkait itu. Nah, narasi yang kemudian dikeluarkan oleh pimpinan kampus dalam hal ini Warik 1 dengan Warik 3 itu sebenarnya sudah diinstruksikan oleh pimpinan kampus kepada pimpinan fakultas dengan HMI sejajaran agar kemudian melaksanakan interview atau wawancara kepada calon mahasiswa barunya. Cuman ya lagi-lagi realitanya di lapangan itu kemudian banyak ataupun banyak kemudian mahasiswa baru yang mengalami itu salah sasaran UKT. Ada salah satu pimpinan yang mengatakan bahwa realistis saja kalau tidak ada uangnya ya ndak usah kuliah. Kalaupun kalian mau membantu ya kalian saja yang bantu untuk membayar UKT, karena kami dari pimpinan itu hanya bertanggung jawab ketika mereka itu sudah menjadi mahasiswa. Posisinya sekarang mereka adalah calon mahasiswa baru, bukan mahasiswa, sehingga pihak jurusan mengatakan dia tidak memiliki tanggung jawab akan masalah tersebut. Semacam kayak mencekik memang ini ketika menjelang pembayaran UKT, dan harus kami mencari jalan pintas untuk bisa kini bayar UKT, ya salah satunya untuk ya pulang kampung, karena kalau masih di Makassar dengan minimnya loker yang dikhususkan pada mahasiswa, otomatis keluar dari kampus karena tidak bisa membayar UKT dengan alasan apapun, kecuali kalau ada memang uang begitu. Jadi saya putuskan untuk pulang kampung dan menggarap kebun. Itu pun dalam beberapa kan pendek itu jangkanya, libur sama langsung bayar ke UKT. Dan itu pun pembayaran UKT selama 1 bulan, Ji. Nah, ketika mau diperhadapkan dengan kerja-kerja pertanian begitu, dengan jangka 1 bulan untuk bisa membayar UKT, susah memang karena harus dibanting tulang. Dan itu pun harus ekstra memang, karena belum lagi biaya penjualan kemiri itu sangat murah, sehingga kayak biasa kita takor pinjam ke sana ke mari
Sehingga kayak susah memang untuk bayar, itu pun kalau sudah bayar, mau lagi masuk kampus. Nah, di situ kayak semacam susah karena ini uang untuk dipakai ke Makassar, sudah dihabiskan ke UKT. Sangat sedih sih sampai sekarang juga masih kepikiran setiap, bulan, setiap mau bayar UKT, terus bagaimana itu, nanti dibayar, tapi selalu orang tuaku bilang, eee eee, "Ini fokus belajar," katanya, "kalau untuk, bayar nanti diusahakan," kayak begitu. Kita waktu itu kan kita masih maba juga Kak, jadi kayak belum tahu info-info bagaimana ini, apakah bisa turun. Nah itu rata-rata saya dan teman-teman yang lain itu mengiranya kalau ini nggak bisa dirubah sudah kategorinya. Jadi kayak, ya terpaksa mau nggak mau orang tua yang banting tulang di kampung, cari untuk anunya, bayar UKT-nya. Sembari bapak juga di rumah kerja-kerja, jual-jualan, saya juga kadang melakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti menjadi buruh bangunan yang bekerja di waktu-waktu senggang di hari Minggu, Sabtu. Sebelum masuk kuliah, saya menganggur 1 tahun, bukan menganggur, saya kerja dulu 1 tahun. Nah, di situ saya persiapkan, mengumpulkan uang untuk kebutuhan kuliah karena di tahun 2020 saya lulus dan saya ingin mendaftarkan diri memang ke kuliah, tapi lagi-lagi dengan alasan keuangan saya tidak berani untuk mengambil langkah karena di situ keuangan saya tidak ada memang. Nah, kemudian di tahun 2021 karena hasil daripada kerja 1 tahun itu sudah ada, saya daftarkan kuliah di UIN dan untuk UKT-nya itu dari hasil kerja saya untuk bayar. Yang masalah teman saya yang kan tidak direstui dia untuk kuliah, disuruhnya kerja. Nah, sedangkan dia mau kuliah Kak, jadi berusaha untuk dapat UKT, bayar UKT sendiri. Nah, dengan cara kerja itu cuman karena kerja dengan kuliah kita yang juga sibuk, nggak bisa dia manage waktunya Kak. Jadi dia diberhentikan kerjaannya. Terus karena berhenti mini kerja, jadi kan otomatis untuk bayar UKT kan nggak ada penghasilannya nih Kak. Nah, sedangkan dari orang tua saja sudah nggak ini kan, nggak dibiayai lah dari orang tua karena disuruhnya memang kerja untuk tidak kuliah, tapi dia tetap mau lanjut Kak. Nah, jadi kita tuh kemarin pas pembayaran di semester lalu, kan uangnya kurang 1.400.000. Nah, dia ini cuma kerjaannya sekarang kayak job-joban gitu nah Kak, panggil-panggilan. Nah, dia tuh dipanggil kayak misalnya ada acara nikahan, dia disuruh main musik di sana. Nah, sedangkan nikahan kan enggak pasti Kak, kadang lagi rame orang nikah, ya alhamdulillah, kalau enggak ya enggak sepi lagi. Jadi kayak kurang sekali uangnya itu hari. Jadi kita sebagai teman-teman itu kemarin turun galdan Kak, karena kan kita sudah belajar lah dari lembaga, ada galdan galang dana apa segala macam. Nah, ya bentuk solidaritas kita sebagai teman kita atau yang menghadapi kesusahan itu, kami turun galdan lah sesama kita untuk bagaimana cara kita untuk bantu anak ini. Jadi kami ada yang galdan dan dia tuh cari-cari kerjaan panggilan-panggilan, kadang juga dia maksim supaya cukup. Dan alhamdulillah kemarin itu untuk lanjut ke semester ini tuh alhamdulillahnya sampai uangnya. Proses penetapannya itu kemudian tidak sesuai dengan kondisi perekonomian mahasiswa dikarenakan tidak adanya proses wawancara yang dilakukan oleh pimpinan fakultas ataupun jurusan, sehingga pimpinan itu kemudian tidak mempunyai tolok ukur ataupun alasan dalam menetapkan UKT bagi calon mahasiswa baru. Kami mengadu ke pimpinan bahwa ada calon mahasiswa baru yang penetapan kategori UKT-nya itu tidak sesuai. Namun kata pimpinan itu tidak ada lagi peninjauan UKT karena itu sudah ditutup. Suruh saja bayar dulu. Nanti pada saat ada rekategorisasi UKT baru uruskan lagi soal
kategorisasi UKT-nya. Kalau tidak kerja ya eh, keluar dari kampus. Sebenarnya jurusan apa kurang perhatikan sih kalau saya, karena jurusan ya itu masa wawancara 1 malam dengan beberapa puluh mahasiswa. Kan kebanyakan dari kita itu UKT-nya besar gitu nah Kak, sedangkan kemampuan orang tua itu tidak sesuai dengan pembayarannya ini, kayak tidak sanggup Kak. Terus juga selain itu menurut saya sangat tidak sinkron pembayaran yang mahal ini sedangkan fasilitas atau hak yang harusnya kita dapat gitu nah Kak, kayak dari fasilitas misal yang saya rasakan sendiri pribadi, fasilitas di kampus di ruang kelas itu kayak memprihatinkan sekali gitu nah Kak, kayak betul-betul tidak layak untuk dipakai. Kayak misalnya kayak kursi banyak yang patah, kursinya nggak ada mejanya. Iya, kelasnya juga bocor atapnya. Belum lagi AC yang bocor jadi banjir di kelas, terus bau. Belum lagi kepanasan. Kayak gitu Kak. Jadi kayak kita yang di kelas harusnya fokus belajar itu malah sibuk kipas-kipas lah, sibuk cari kursi lah, kursi yang baik. Belum ada standar-standar dalam penetapan kategori UKT-nya mahasiswa ini yang belum ada di UIN. Ketika dari pekerjaan orang tua mahasiswa yang bagaimana ketika dia mendapatkan kategori 2K, kategori 3K, kategori 3K. Jadi setiap jurusan itu memiliki standarnya masing-masing. Mereka itu dalam penetapan kategori UKT Camaba, alasannya itu berbeda-beda. Ada beberapa anak yang suka tiba-tiba misal kayak dosen kepanasan tuh kan di kelas Kak ngipas-ngipas terus atau enggak merasa bau lah di kelas atau karena kita ribut ngangkat-ngangkat kursi, biasa tuh dosen langsung marah gitu nah kayak, kelasnya ini panas sekali atau enggak dibilang kalian ini jangan ribut di belakang sibuk cari kursi. Terus karena mungkin teman juga jengkel atau bagaimana kesal sama kata-kata dosen yang kayak gitu, jadi kadang tuh ada celutukan-celutukan dari anak-anak tuh yang bilang, makanya Pak perbaiki fasilitas karena kan UKT-nya sudah mahal, masa fasilitasnya kursinya rusak-rusak ndak AC-nya cuma pajangan bocor basah. Tapi justru ndak ditanggapi serius gitu nah Kak, cuman itu bukan urusan kalian. Responnya cuma kayak gitu. Itu respon dosen. Iya, itu cuma respon dosen cuma itu bukan urusan kalian, kalian cuma belajar. Nah, sedangkan bagaimana kita mau belajar betul-betul kalau kepanasan sibuk kipas, sibuk lagi cari kursi. Nah, sempat saya tanyakan kemarin, kenapa proses wawancaranya kayak asal-asalan begitu dilakukan, bahkan ada juga yang tidak diwawancarai. Katanya pimpinan itu biasanya di fakultas itu dikejar waktu untuk mengumpulkan kategori-kategori UKT-nya calon mahasiswa baru. Sempat juga kami tawarkan di lembaga kemahasiswaan ya kalau pimpinan tidak mampu untuk mengerjakan itu, keteteran dalam mengerjakan itu sehingga membuat dia asal-asalan dalam menetapkan kategori UKT, ya libatkan kami mahasiswa kalau tidak mampu. Tapi ya begitu lagi mereka menolak untuk itu. Tidak ada hasilnya, tidak lolos yang ini kan yang terima penurunan UKT, kemudian di semester 6 kemarin kembali mendaftar dengan berkas-berkas yang sesuai permintaan dari kampus, kemudian dikirim ke fakultas, kemudian menunggu hasilnya sampai waktu terakhir pembayaran UKT itu tidak ada pengumuman resmi dari kampus, hanya dikabari bilang, "Kalau membayar Ki saja, kalau lolos itu nanti terpotong Ki." Terus ke bank, ternyata tidak terpotong, berarti tidak lolos. Dan saya terus ditawari kerjaku karena kalau harapanmu itu pembayaran UKT dari orang tua, tidak ada memang. Mengumpulkan semua berkas calon mahasiswa baru sampai di-print semua itu berkas-berkas dari calon mahasiswa baru. Kemudian kita saring untuk berkas calon mahasiswa baru yang tidak sesuai. Kemudian kita bawa ke dekan pada hari itu, dekan mengatakan ya mereka mengambil
berkas tersebut. Tapi sampai hari ini bahkan kami sempat melakukan demonstrasi di fakultas atas hal tersebut yang tidak ada kejelasan begitu. Dan hingga hari ini ya itu kasus tersebut ya tidak ada tindak lanjut begitu. Bapaknya itu sebagai nelayan dan pendapatannya sehari itu hanya kisaran 20.000 dan biasa kalau tidak ada ikan itu sama sekali tidak mendapatkan uang. Untuk ibunya itu tidak memiliki pekerjaan apapun dan kondisi tempat tinggalnya dia sangat jauh dari kota, dia asli pulau sehingga dirinya merasa betul-betul keberatan dan tidak bisa membayar uang kuliahnya ketika sangat tinggi nominal yang mereka harus bayarkan. Beberapa kali saya dengan Ketua DEMA kampus DEMA Universitas itu mengadakan audiensi dengan beberapa pihak terkait yang dalam hal ini Marek 1 bidang akademik dan Marek 3 bidang kemahasiswaan. Ini yang beberapa kali kami keluhkan kepada pimpinan kampus bahwasanya nyatanya di lapangan itu kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan terkait dengan proses penetapan UKT calon mahasiswa baru itu kemudian keliru dan tidak efektif. Karena hal-hal ini sudah beberapa tahun belakangan yang menjadi salah satu problematika terkait dengan penerimaan calon mahasiswa baru. Nah, ya itu tadi anggapan mereka itu adalah ini sudah efektif begitu. Tapi mereka dalam menyimpulkan suatu kesimpulan itu mereka tidak melihat pada realita yang ada. Terus terang untuk pembayaran semester berjalan tiap-tiap semester itu coba kau untuk mandiri dengan cara kerja-kerja itu tadi di waktu-waktu senggang. Karena umur juga terlalu tua untuk ingin minta di orang tua. Di satu sisi juga karena memang kondisi ekonomi tidak memenuhi untuk orang tua. Minggu lalu kan aku telepon orang tuaku karena kabari bilang mau KKN, terus mau juga bayar UKT, sama ini juga kan untuk uang bulanan di sini. Terus kemarin bilang mamaku ini kalau bapakku itu belum sekarang itu belum ada kerja kan, belum ada panggilan kerja. Jadi terus di bulan-bulan sekarang itu banyak sekali pengeluaran kan. Ya terus kemarin cerita juga mamaku kalau baru dari rumah sakit. Jadi sudah itu harus dirawat juga di rumah, kan harus kayak panggil dokter juga kan sakit mamaku. Jadi kalau untuk uang yang biasa yang disimpan itu dipakai untuk pengobatan. Nah jadi kemarin itu pinjam uang di keluarga juga untuk yang bulan ini, ya untuk ini kan. Jadi ya kalau untuk uang yang biasa itu yang dihasilkan dari kerja bapak itu untuk pengobatan karena kan harus berobat mamaku. Jadi kalau yang kemarin dia pinjam uang sih dan kemarin bilang bapakku, semoga kalau cepat mendapat kerja nanti diganti uang keluarga itu. Ketua jurusan bilang jadi itu setiap tahunnya itu UKT tambah naik karena kebutuhan semakin naik juga. Tapi kalau dilihat secara objektif ini mahasiswa yang nakatakan ini birokrasi itu nakatakan ketua jurusan tadi semakin naik kebutuhan tiap tahunnya. Dilihat dari orang tua aku misalnya, semakin tahun dia semakin menurun. Pertama faktor usia, kedua faktor kayak memang lokasi di kampung memang kayak semakin sempit pendapatan. Dan juga kupikir misalnya dari Kemir misalnya setiap tahunnya dia tidak naik, malahan stagnan pada penjualan itu dari tahun kemarin. Nah, kalau itu alasan kebutuhan per tahun tambah naik tidak logis diterapkan kepada misalnya anak petani dan lain-lain.
penerapan sistem UKT BKT di UIN itu sendiri yang menurut saya masih belum sesuai dengan konsep awal dari UKT itu sendiri. Bagaimana semua masyarakat atau mahasiswa bisa mendapatkan kategori UKT sesuai kemampuannya dan mengakses pendidikan di UIN sesuai kemampuannya, itu sama sekali tidak dirasakan mahasiswa-mahasiswa tertentu di tataran UIN itu sendiri. Dan kalau wawancara tuh harus sesuai dengan, jangan namanya saja diwawancara atau ditanya-tanya Ki, bukan dikasih tahu. Kalau kemarin kan kasusnya saya kemarin sudah langsung dikasih tahu, langsung difikskan katanya segini ya. Itu kan bukan wawancara, itu namanya pemberitahuan Kak. Hanya pemberitahuan bukan wawancara. Jadi betul-betul Ki ini wawancara ya betul-betul wawancara yang memang seharusnya dia lakukan. Jadi ada sekitar ribuan mahasiswa itu, kemudian langsung ditentukan, dan itu penentuannya itu tidak dijelaskan kenapa tiba-tiba UKT sekian, tiba-tiba UKT 5, 4, 3, 2, 1. Bahkan sampai sekarang, sampai kemarin ada sepupunya sepupu, satu kampungku, dia kemarin lolos di Tarbiyah, terus setelah dia di jalur UMPTKIN, dan dia ternyata mendapatkan UKT 2.500.000, ya bayarnya 2.500.000, dan itu sangat membuat kaget, ya cukup kaget karena setahu yang biasa yang ku sosialisasikan di kampungku, kalau UIN itu lebih murah, UIN itu lebih baik. Terus ternyata setelah daftar itu mereka bertanya, katanya UIN murah tapi kenapa 2.500.000 gitu. Katanya disesuaikan sama pendapatan, tapi 2.500.000 itu tidak sesuai.